Selamat pagi teman-teman semua. Renungan kita hari ini terambil dari Lukas 14 ayat 15 sampai 24. Dalam bagian ini diceritakan bahwa ada seorang mengadakan sebuah pesta atau perjamuan besar. Dan orang yang mengadakan pesta ini mengundang banyak sekali orang. Bahkan dikatakan bahwa saat pesta itu sudah mulai, sudah siap, mereka diberitahu lagi untuk datang menikmati pesta itu. Tapi di sini dikatakan bahwa mereka yang diundang itu tidak dapat hadir. Mereka menolak untuk hadir di pesta itu. Mereka memberikan alasan mengapa sehingga mereka tidak bisa hadir di pesta itu. Alasannya adalah salah satu dari mereka mengatakan bahwa dia telah membeli ladang dan harus pergi untuk melihat ladang yang telah dibeli itu. Dan ada juga yang memberikan alasan bahwa dia telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan harus pergi mencobanya. Dan ada yang tidak bisa hadir karena baru kawin. Mereka menolak untuk hadir karena kesibukan mereka. Dan mereka merasa bahwa urusan mereka lebih penting daripada hadir di pesta itu. Nah, ketika hamba daripada sang tuan itu, yaitu orang yang mengadakan pesta itu memberitahu bahwa orang-orang yang sudah diundang itu tidak bisa hadir, sang tuan ini menjadi marah. Kemudian diperintahkan hamba itu untuk mengundang orang-orang di jalan untuk menggantikan orang-orang yang diundang tadi, yaitu orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang buta, dan orang-orang yang lumpuh. Kemudian sang hamba ini melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya itu. Lalu pada ayat 24 dikatakan bahwa sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Jadi mereka yang menolak undangan itu, mereka yang menolak untuk hadir itu tidak dapat menikmati pesta itu. Jadi teman-teman, undangan untuk datang ke pesta ini dimengerti atau dapat dipahami sebagai undangan untuk dapat masuk ke kerajaan Allah atau kerajaan surga. Tapi undangan itu ditolak oleh sebagian orang. Dan orang yang mau menerima undangan itu akan masuk ke dalam kerajaan surga dan menikmati sukacita dan kebahagiaan bersama dengan Allah. Nah, teman-teman, kita juga diundang untuk dapat menikmati kebahagiaan atau sukacita bersama dengan Allah di kerajaan surga. Jadi, artinya orang yang sudah dan mau percaya kepada Yesus sebagai Allah, yaitu yang menebus dosa kita, maka orang itu akan masuk ke kerajaan surga. Dan orang yang masuk ke dalam kerajaan surga akan mengalami kebahagiaan selamanya bersama dengan Allah. Teman-teman, kita bersyukur kalau hari ini kita diberikan anugerah untuk dapat percaya kepada Yesus. Artinya, kalau kita sudah percaya kepada Yesus, maka kita dapat menikmati kebahagiaan di surga bersama dengan Allah. Nah, renungan hari ini juga mengajarkan kita, mengingatkan kita untuk menceritakan tentang kerajaan surga itu kepada orang lain. Artinya, kita harus memberitahu orang lain bahwa untuk dapat masuk ke kerajaan surga dan menikmati kebahagiaan itu, harus percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, sebagai Allah yang menebus dosa kita. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita dan memberkati kita. Amin.